Gunung Salak tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan di pagi yang paling tenang, udara di kaki gunung itu selalu membawa bisikan samar dari balik rimbunnya pepohonan. Bagi sebagian orang, Salak hanyalah sebuah gunung di Jawa Barat dengan jalur pendakian yang menantang. Tapi bagi para penduduk asli sekitar Cidahu dan sekitarnya, Salak adalah tempat yang suci dan juga mengerikan. Tahun 2010, sebuah kelompok pendaki asal Jakarta, berjumlah 7 orang, melakukan perjalanan ke Gunung Salak. Mereka adalah para pendaki berpengalaman, terbiasa menjelajahi berbagai medan berat di Pulau Jawa. Dipimpin oleh Reza, yang dikenal sebagai sosok pendiam namun tangguh, kelompok ini berniat menaklukkan Puncak Manik, salah satu titik tertinggi di kawasan Gunung Salak. Namun, mereka tak pernah kembali. Menurut laporan, Reza dan kelompoknya terakhir terlihat pada hari ketiga pendakian, saat cuaca mulai berubah drastis. Hujan deras mengguyur, kabut turun begitu pekat hingga jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Salah satu saksi, pendaki dari kelompok lain, mengatakan bahwa ia sempat melihat Reza berdiri mematung di pinggir jurang, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Tim SAR melakukan pencarian besar-besaran. Helikopter dikerahkan, regu penyelamat menjelajah setiap sudut jalur resmi maupun jalur liar. Tapi yang ditemukan hanya tenda yang kosong, beberapa peralatan memasak yang basah oleh hujan, dan jejak kaki yang berhenti tiba-tiba di tanah berlumpur. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Seakan mereka semua ditelan kabut tanpa perlawanan. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah kesaksian warga lokal. Seorang juru kunci hutan bernama Pak Suanda mengatakan bahwa malam sebelum Reza dan kelompoknya hilang, ia melihat barisan obor turun dari arah puncak. Tapi jumlahnya bukan 7, melainkan puluhan. Dan mereka berjalan tanpa suara. Kalau orang hidup, pasti ada suaranya. Ini enggak. Seperti arwah yang sedang pulang ke asalnya, kata Pak Suanda sambil menunduk dalam, seperti menyimpan rasa bersalah yang tak terucap. Cerita-cerita mistis pun mulai bermunculan. Beberapa pendaki yang datang setelah kejadian itu melaporkan mengalami kejadian aneh. Seorang mahasiswa dari Bandung mengaku mendengar teriakan minta tolong dari dalam hutan, tapi saat ia dan temannya mencari, mereka justru tersesat selama 2 hari dan baru bisa kembali setelah dibantu oleh seorang lelaki tua misterius yang tiba-tiba menghilang saat mereka keluar dari hutan. Dia bilang, "Jangan dengarkan suara mereka. Mereka bukan manusia." Kenang mahasiswa itu dengan mata nanar. Penduduk lokal percaya, ada batas tak kasat mata di Gunung Salak. Bila dilanggar, maka makhluk penunggunya akan menuntut tumbal. Di antara kepercayaan yang paling dipegang erat adalah larangan keras untuk berkata kasar, mengambil sesuatu dari hutan tanpa izin, atau menantang penjaga yang tak terlihat. Salah satu cerita yang paling mengerikan datang dari seorang pendaki senior bernama Wahyu, yang mendaki Gunung Salak sendirian pada tahun 2012. Ia mengaku melihat sekelompok orang berpakaian pendaki duduk melingkar di tengah kabut. Mereka tertawa tanpa suara, wajah mereka pucat, dan mata mereka kosong. Aku hampir bergabung dengan mereka, tapi ada suara dalam hatiku yang bilang, "Lari," kata Wahyu, yang akhirnya membatalkan pendakiannya dan pulang dalam keadaan syok. Ia bersumpah bahwa salah satu dari mereka adalah Reza. Hingga kini, 7 pendaki itu tak pernah ditemukan. Tak ada jasad, tak ada tanda kehidupan. Orang tua Reza masih menaruh sesajen setiap malam Jumat Kliwon, berharap arwah anaknya bisa pulang meski hanya dalam mimpi. Namun hutan tetap diam, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Gunung Salak menjadi lebih sepi setelah insiden itu. Namun seperti luka lama yang tak sembuh, ia masih menyimpan banyak cerita serupa yang belum pernah diceritakan ke publik. Dan siapapun yang ingin mendakinya sebaiknya tahu bahwa tidak semua yang pergi ke atas sana akan kembali sebagai manusia. Nama Pak Suanda tidak asing bagi para pendaki yang sering menjajal jalur Gunung Salak via Cidahu. Lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun itu tinggal di sebuah rumah panggung sederhana, hanya beberapa ratus meter dari pintu masuk jalur pendakian. Banyak yang menganggapnya sekadar penjaga pos bayangan, tapi bagi warga sekitar dan mereka yang percaya akan hal-hal gaib, Pak Suanda adalah juru kunci Gunung Salak yang sebenarnya. Malam itu, hujan turun pelan, menimbulkan suara tetes air di atas genting bambu. Di dalam rumah Pak Suanda, suasana hening. Hanya bunyi kayu terbakar di perapian kecil yang menghangatkan ruangan. Di hadapannya duduk seorang pemuda, wartawan muda dari sebuah media online, bernama Dimas. Ia datang membawa satu pertanyaan.
Apa yang sebenarnya terjadi pada pendaki yang hilang tahun 2010 itu? Pak Suanda memandangi Dimas dengan mata sayu, lalu berkata pelan, "Mereka tidak hilang. Mereka diambil." Dimas terdiam, mencatat setiap kata. "Saya sudah lihat pertanda sebelum mereka naik. Burung gagak hitam lewat 3 kali di atas rumah ini. Itu bukan burung sembarangan. Kalau sudah 3 kali, artinya ada yang akan jadi tumbal." Menurut cerita Pak Suanda, malam sebelum para pendaki itu dikabarkan hilang, ia terbangun oleh suara aneh dari hutan. Ia keluar rumah, dan dari kejauhan, di lereng gunung yang biasa sunyi, ia melihat barisan obor menyala turun dari arah puncak. Tapi yang membuatnya gemetar adalah kenyataan bahwa tak ada suara langkah, tak ada suara ranting patah, atau dengusan napas. Hanya cahaya obor yang bergerak dalam formasi seperti rombongan orang. Saya tahu itu bukan manusia, karena setiap tahun, di waktu yang sama, obor itu muncul. Mereka itu para arwah penasaran, pendaki yang hilang, korban kecelakaan pesawat, atau yang pernah melanggar adat. Mereka jalan turun, mencari teman baru, gumamnya sambil menatap lantai. Pak Suanda pernah mencoba melihat lebih dekat obor tersebut saat ia masih muda. Dengan bermodalkan keberanian dan doa-doa, ia mengikuti jalur semak menuju arah cahaya. Tapi baru beberapa meter, ia mencium bau anyir darah yang membuat tubuhnya kaku. Dari balik semak, ia melihat seorang wanita berpakaian lusuh berdiri sendirian. Matanya kosong, kulitnya basah seperti habis keluar dari sungai. Wanita itu berbisik, "Pulang, ini bukan untukmu." Ia lari secepat mungkin, dan sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi menantang pertanda. Dimas yang mendengarkan cerita itu merasakan hawa dingin merambat dari belakang lehernya. Ia mencoba menepis perasaan tak enak, tapi bayangan obor sunyi itu terus terngiang. "Apa ada cara agar kita tidak menjadi korban?" tanya Dimas. Pak Suanda mengangguk. "Hormati tempat ini. Jangan sombong. Jangan ambil apapun. Jangan buang kata kotor. Dan kalau kau dengar suara yang memanggil namamu dari dalam kabut, jangan jawab." Ia lalu mengeluarkan sebungkus kain putih dari bawah meja. Di dalamnya, ada segenggam beras kuning, bunga 7 rupa, dan sebuah kemenyan. "Kalau kau niat naik, bawalah ini, dan berdoalah pada yang menjaga. Katakan, kami numpang lewat, tidak akan merusak." Dimas yang awalnya skeptis kini mulai menyadari bahwa ada kebenaran dalam cerita-cerita itu. Bukan hanya tentang pendaki yang hilang, tapi tentang dimensi lain yang bertumpang tindih di gunung itu. Ia mengumpulkan cerita dari beberapa warga lainnya dan semuanya mengarah pada satu hal. Gunung Salak adalah batas antara alam manusia dan alam yang lain. Ada cerita dari seorang warga bernama Bunarti, yang pernah melihat seorang gadis kecil duduk sendirian di batu besar dekat sungai kecil yang hanya muncul saat musim hujan. Gadis itu menangis dan meminta tolong mencari ibunya. Tapi saat didekati, tubuhnya menghilang, meninggalkan jejak kaki kecil yang berakhir di tepi jurang. Ada juga suara gamelan dari tengah hutan, tambah Bunarti. Padahal tidak ada acara apapun. Itu biasanya tanda ada pasar gaib sedang buka. Kalau ada yang tersesat dan ikut ke dalam, bisa-bisa nggak kembali. Gunung Salak menyimpan terlalu banyak rahasia. Tak heran jika banyak tokoh spiritual memilih lokasi ini untuk semedi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam gunung terdapat kota tak terlihat, tempat arwah tinggal dalam siklus yang tak pernah usai. Beberapa pendaki yang selamat pun menceritakan pengalaman serupa. Mereka merasa seperti berjalan dalam lingkaran selama berjam-jam, padahal GPS menunjukkan mereka tidak berpindah tempat. Salah satu dari mereka bahkan melihat temannya berjalan jauh di depan, padahal saat itu temannya sedang berada di belakang. "Ada yang menyamar jadi teman kita," kata Rudi, pendaki dari Bogor. Dia menoleh, dan senyumnya bukan manusia. Cerita Pak Suanda malam itu berakhir ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Angin dingin berdesir lembut lewat sela jendela. Dimas pamit, tapi sebelum keluar, Pak Suanda menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau kau tulis ini, tulislah dengan hati. Jangan sembarangan, karena mereka juga membaca." Tanggal 9 Mei 2012, Indonesia dikejutkan oleh berita mengerikan. Sebuah pesawat Suhau Superjet 100 yang sedang melakukan penerbangan demonstrasi untuk calon pembeli, menghilang dari radar saat melintasi kawasan Gunung Salak. Cuaca dilaporkan cerah, komunikasi terakhir dari pilot juga normal.
Tidak ada peringatan, tidak ada sinyal bahaya. Pesawat itu, yang membawa 45 orang penumpang termasuk awak, wartawan, dan perwakilan perusahaan, tak pernah sampai ke tujuan. Esok harinya, puing-puing pesawat ditemukan berserakan di lereng curam Gunung Salak. Tubuh para penumpang tercabik dan terbakar, menyatu dengan tanah, batu, dan semak belukar. Butuh waktu berhari-hari untuk mengevakuasi mereka karena medan yang terlalu sulit dan curam. Namun bagi sebagian orang, kejadian itu lebih dari sekadar kecelakaan tragis. Warga sekitar percaya, pesawat itu telah memasuki wilayah terlarang, wilayah yang tidak boleh dilewati manusia maupun mesin. Seorang petani yang tinggal di sekitar kaki gunung, Mang Usman, mengaku melihat sesuatu yang tak biasa hari itu. Ia sedang mencangkul ladangnya saat mendengar suara gemuruh dari langit. Tapi suara itu bukan seperti suara pesawat biasa, kayak suara angin ketarik, lalu hening. Terus, boom, katanya dengan suara gemetar. Namun yang paling aneh, sebelum suara ledakan itu, ia melihat kilatan cahaya berwarna ungu muncul di tengah langit. Kilat yang tidak lazim, tanpa petir, tanpa awan gelap. Seperti ada lubang yang terbuka, katanya. Tim SAR yang diturunkan ke lokasi pun mengalami berbagai kejadian ganjil. Beberapa anggota pelacak mengatakan GPS mereka berputar-putar, seolah mereka berjalan dalam lingkaran. Sinyal komunikasi pun kerap hilang meski peralatan mereka dalam kondisi prima. Salah satu anggota relawan menyatakan bahwa ia melihat seorang perempuan berpakaian putih berdiri di antara bangkai pesawat, lalu menghilang begitu didekati. Dia tidak terlihat seperti korban. Bajunya bersih, wajahnya pucat, tapi dia seperti mengawasi, ujarnya saat diwawancara secara anonim. Beberapa hari setelah evakuasi selesai, seorang spiritualis bernama Mbah Darmo datang ke lokasi dengan izin khusus dari tim SAR. Ia membawa sesajen dan dupa, lalu duduk di atas batu besar yang katanya adalah penjaga batas dunia. Menurutnya, lokasi jatuhnya pesawat tersebut berada di persimpangan jalur gaib, tempat makhluk halus berlalu lalang dan kadang mengambil bentuk manusia atau objek untuk menarik korban. Apa yang terjadi bukan murni kecelakaan. Mesin manusia masuk ke wilayah gaib, tanpa permisi, dan gunung menolaknya, ujar Mbah Darmo sambil menaburkan bunga. Lebih misterius lagi adalah pengakuan dari 2 orang warga yang mendaki secara diam-diam ke dekat lokasi kecelakaan seminggu setelah peristiwa itu. Mereka penasaran ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Namun, saat mulai naik, mereka melihat kabut pekat turun secara tiba-tiba, dan di dalam kabut itu, terdengar suara-suara tangis dan teriakan minta tolong. Padahal udah seminggu lebih. Semua korban sudah dibawa turun, tapi kami mendengar suara perempuan berteriak-teriak, "Tolong aku belum ditemukan," ujar salah satu dari mereka. Karena panik, mereka berlari turun, namun salah satu dari mereka sempat jatuh dan mengalami luka di kaki. Anehnya, saat mereka kembali ke desa, lelaki itu mengalami demam tinggi selama 7 hari, dan setiap malam ia mengigau, menyebut nama-nama yang ternyata adalah nama korban kecelakaan. Kejadian demi kejadian ini makin menguatkan kepercayaan masyarakat sekitar bahwa Gunung Salak bukan sekadar gunung biasa. Ada dimensi lain di sana. Sebuah lapisan yang tak terlihat, yang bisa terbuka sewaktu-waktu dan menelan siapapun yang lengah. Dimas, wartawan yang sebelumnya mewawancarai Pak Suanda, mulai menyusun benang merah. Ia menelusuri catatan lama, berita-berita kecelakaan yang terjadi di kawasan Gunung Salak. Ternyata tak hanya Suha. Pada tahun 2008, sebuah pesawat casa milik TNI AU juga jatuh di lokasi yang tidak jauh berbeda. Bahkan menurut arsip militer, sejak zaman Belanda, banyak pesawat pengintai hilang misterius di kawasan itu. "Saya seperti sedang menggali kuburan yang belum dikubur," kata Dimas dalam catatannya. Ia lalu menemui seorang saksi lain, seorang anggota SAR senior bernama Pak Iwan yang ikut mengevakuasi korban Suhau. Pak Iwan mengaku bahwa saat mengevakuasi salah satu jenazah, ia merasa tangannya ditarik oleh seseorang yang tak terlihat. Bahkan, ketika memotret lokasi kejadian, kamera digitalnya rusak. Namun, saat kartu memori dicek, ada foto wajah seorang wanita tidak dikenal di antara puing-puing pesawat. Padahal ia bersumpah tidak pernah mengambil foto itu. Setelah kejadian itu, Pak Iwan memilih pensiun dini. Ia percaya bahwa ia membawa sesuatu pulang dari gunung itu. Sejak saat itu, rumahnya sering dihantui oleh suara tangisan dari loteng.
Anak-anaknya mengeluh melihat sosok hitam berdiri di pojok kamar setiap malam. Ia bahkan pernah bermimpi terjebak di lorong kabut, dengan sosok-sosok berpakaian sobek berjalan ke arahnya sambil mengerang. Aku tidak tahu apa yang mereka mau, tapi aku tahu, mereka tidak seharusnya diganggu, katanya dengan mata merah. Gunung Salak ini dianggap sebagai salah satu lokasi paling mistis di Indonesia. Keindahannya menyimpan banyak luka. Jalur pendakiannya seperti undangan ke alam yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih sunyi dari dunia kita. Dan bagi mereka yang nekat masuk tanpa izin, kadang yang menunggu bukan hanya kematian, tapi penghilangan dari sejarah. Namanya Ari, seorang mahasiswa pecinta alam dari Bandung yang sejak SMA aktif mendaki berbagai gunung di Jawa Barat. Ia percaya diri, tangguh, dan selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum naik gunung. Tapi semua itu runtuh pada sebuah pendakian ke Gunung Salak, tepatnya pada bulan Juni 2018. Pendakian yang seharusnya hanya 2 hari 1 malam, berubah menjadi mimpi buruk 3 hari tanpa jejak. Rombongan Ari terdiri dari 5 orang. Mereka mendaki melalui jalur Cimelati. Awalnya semua berjalan normal. Cuaca cerah, suasana tenang, dan mereka sudah terbiasa dengan jalur yang menanjak curam. Masalah baru muncul saat mereka mencapai pos bayangan terakhir, menjelang sore hari. Kabut turun dengan cepat, menutupi pandangan sejauh beberapa meter. Suasana berubah drastis. Suara burung dan serangga hilang, digantikan oleh sunyi yang menggigit. Tiba-tiba, Ari merasa seperti terpanggil. Ada suara, sangat pelan namun jelas, memanggil namanya dari balik kabut. Ari, sini, Ari. Ia berhenti dan menoleh ke kiri, ke arah suara itu. Teman-temannya tidak sadar ia perlahan melangkah keluar jalur, terdorong oleh rasa penasaran, atau mungkin, sugesti yang tak bisa dilawan. Beberapa langkah ke dalam kabut, dunia berubah. Ari tak lagi mendengar suara teman-temannya. Ia hanya melihat pohon-pohon yang seolah bergerak, dan tanah yang terasa empuk seperti karpet basah. Ia mencoba kembali, tapi jalur yang ia lewati lenyap. Tak ada jejak, tak ada suara. Bahkan sinyal GPS dan kompas tak berfungsi. Hari berganti malam, namun langit tak pernah gelap total. Ia justru melihat semburat jingga kemerahan seperti senja abadi. Udara sangat dingin, dan tak ada suara apapun. Ari seperti berada di alam antara. Ia terus berjalan, mencoba mencari jalan pulang, hingga menemukan sebuah jalan setapak batu yang aneh. Jalan itu terlalu rapi untuk ukuran jalur gunung, dan di kanan kirinya berdiri pohon-pohon tua yang tidak dikenalnya. Di ujung jalan itu, ada gerbang tua dari batu hitam berlumut. Gerbang itu terbuka, dan di dalamnya, Ari melihat permukiman. Tapi bukan seperti kampung biasa. Rumah-rumahnya kecil, atapnya dari ijuk, dan setiap rumah hanya menyala satu lentera kuning redup. Tak ada manusia, tapi ada suara gamelan mengalun pelan dari dalam. Suasana itu seperti undangan. Saat Ari berdiri terpaku, seorang perempuan tua muncul di ambang gerbang. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya putih panjang menjuntai hingga perut. Ia tersenyum, lalu berkata, "Kamu sudah ditunggu. Masuklah. Di sini tidak ada yang lapar, tidak ada yang sakit." Ari mundur. Nalurinya berteriak untuk kabur. Ia lari secepat mungkin, meski tanah terasa berat dan udara menjadi padat. Di belakang, suara gamelan semakin cepat, seperti irama pengejaran. Ia tidak tahu berapa lama ia berlari, tapi akhirnya ia terjatuh dan pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di pos relawan pendaki, basah kuyup dan lemas. Tubuhnya penuh luka gores dan matanya sayu seperti orang yang tak tidur seminggu. Anehnya, ia ditemukan pada hari ketiga, padahal ia mengaku hanya merasa tersesat beberapa jam. Lebih aneh lagi, ia ditemukan di dekat lokasi awal ia menghilang. Tidak jauh dari jalur utama, meski tim SAR sebelumnya telah menyisir tempat itu berkali-kali. Dokter menyatakan Ari mengalami disorientasi ekstrim dan dehidrasi, tapi hasil tes medis lainnya normal. Tidak ada gegar otak, tidak ada trauma fisik berat. Namun, setelah kejadian itu, Ari mengalami gejala psikis yang membuat keluarganya khawatir. Ia menjadi pendiam, tak mau tidur dalam gelap, kadang menangis di malam hari dan berulang kali berkata, "Mereka masih menunggu. Gerbang itu belum tertutup." Dalam wawancara terbatas dengan tim jurnalis lokal,
Aris sempat menggambar peta dari tempat yang ia lihat. Jalur batu, gerbang besar, rumah-rumah aneh, dan satu pohon besar berbentuk seperti wanita berdoa yang berdiri di tengah-tengah permukiman itu. Salah satu jurnalis membawa gambar itu kepada Pak Suanda, juru kunci yang telah berusia lanjut. Begitu melihat gambar itu, ia langsung pucat dan berkata pelan, "Dia hampir masuk ke kampung siluman. Tempat itu tidak punya waktu. Kalau dia sampai lewat gerbang itu, dia tidak akan kembali." Menurut Pak Suanda, di dalam Gunung Salak memang ada tempat yang disebut Kadipaten Siluman, atau wilayah leluhur yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hanya orang-orang dengan pintu terbuka yang bisa melihatnya, biasanya karena pelanggaran terhadap alam, atau karena dipanggil oleh penghuni tempat itu. Aris sekarang tinggal bersama keluarganya di Bandung dan belum pernah mendaki lagi. Kadang-kadang ia berbicara dalam bahasa Sunda kuno, yang bahkan keluarganya tidak mengerti. Dalam mimpinya, ia mengaku masih mendengar suara gamelan yang pelan, seolah mengajaknya kembali. Gunung Salak berdiri kokoh di selatan Bogor, menjulang angkuh dengan keheningan yang mencurigakan. Ia bukan gunung tertinggi, bukan juga gunung paling ekstrim. Namun jumlah korban hilang, kecelakaan, dan pengalaman mistis di gunung ini jauh lebih banyak dibanding gunung-gunung lain di Pulau Jawa. Satu demi satu cerita terus muncul, dari para pendaki yang kembali dengan mata kosong, hingga pencari yang tak pernah kembali. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang ada di dalam Gunung Salak? Seorang peneliti geografi dan ahli geofisika dari LIPI, Dr. Dimas Rahardian, pernah melakukan riset tak resmi ke Gunung Salak selama 3 bulan pada 2015. Dalam laporan akhirnya, ia mengungkapkan bahwa struktur medan elektromagnetik di sekitar kawasan Gunung Salak memiliki anomali yang tak lazim. Kami mengukur adanya perubahan medan magnet dan interferensi medan listrik di beberapa titik, terutama di wilayah yang dikenal sebagai Kawah Ratu dan jalur Curug Seribu. GPS bisa kacau, dan instrumen elektronik bisa mati seketika, tulisnya. Hal ini secara ilmiah bisa menjelaskan mengapa banyak pendaki merasa disorientasi, mengalami lingkaran jalur, atau bahkan merasa waktu berjalan tidak normal. Namun itu hanya separuh dari jawabannya. Separuh lainnya datang dari cerita-cerita lisan yang diturunkan penduduk lokal selama ratusan tahun. Gunung Salak, dalam bahasa Sunda kuno, disebut sebagai Gunung Sakral, tempat para resi dan pertapa menepi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa di puncak gunung ini terdapat tempat pemujaan yang dulunya digunakan oleh leluhur dari zaman kerajaan Pajajaran. Menurut sesepuh adat, tempat ini bukan sekadar lokasi fisik, melainkan pusat energi spiritual yang terhubung dengan dimensi lain. Dalam tradisi Sunda Wiwitan, kawasan itu disebut sebagai Alam Lembur Nyicingan, desa gaib tempat para arwah tinggal, dan manusia hanya boleh lewat jika dipanggil. Salah satu tokoh spiritual Sunda kontemporer, Ki Asep Barata, pernah mengatakan, Gunung Salak itu bukan tempat berbahaya. Ia adalah tempat yang tidak cocok untuk manusia biasa. Siapapun yang masuk tanpa izin alam, akan tersesat. Bukan karena jalan yang salah, tapi karena waktu dan ruang yang tidak berjalan seperti biasanya. Ia pun menunjukkan peta gaib yang ia miliki, sebuah gambar yang penuh simbol, dengan jalur energi berwarna merah dan titik-titik portal di beberapa lokasi seperti Curug Ngumpet, Goa Jepang, dan kawasan sekitar pos 3 jalur Cidahu. Yang menarik, sebagian jalur energi itu beririsan dengan lokasi-lokasi kecelakaan dan hilangnya pendaki. Sementara itu, para penganut ilmu kebatinan percaya bahwa Gunung Salak dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang disebut Karuhun, leluhur gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam roh. Makhluk-makhluk ini tidak jahat, tapi sangat ketat terhadap aturan. Jika ada pendaki yang tidak menghormati tempat itu, berkata kasar, membuang sampah sembarangan, atau sekadar berniat buruk, maka mereka akan dihilangkan dari pandangan manusia biasa. Bahkan ada kisah tentang seorang pendaki yang ditemukan duduk diam di tengah hutan setelah 2 minggu hilang, padahal ia mengaku hanya duduk sebentar untuk istirahat. Dalam waktu yang baginya hanya hitungan menit, 2 minggu berlalu di dunia nyata. Ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai missing time, kejadian langka di mana persepsi waktu seseorang tidak sinkron dengan kenyataan. Namun bagi para spiritualis, ini bukan sekadar gangguan otak. Ini adalah bukti bahwa ada jalur menuju dunia lain di dalam gunung itu. Cerita terakhir datang dari seorang mantan pendaki bernama Bayu, yang kini memilih menjadi relawan SAR khusus Gunung Salak. Ia pernah ikut dalam evakuasi korban yang jasadnya ditemukan utuh tanpa luka,
Padahal menurut dugaan ia terjatuh dari tebing. Wajah korban itu terlihat damai, bahkan seperti tersenyum. Tapi yang paling mengejutkan, jasadnya wangi, seperti bau bunga sedap malam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Seolah dia tidak meninggal karena kecelakaan, tapi karena dipanggil untuk tinggal, kata Bayu dengan suara lirih. Ia lalu menunjukkan sebuah liontin kayu kecil milik korban yang ia simpan. Di balik liontin itu, terdapat ukiran kecil, aksara Sunda kuno yang berarti pulang. Tak ada yang tahu dari mana liontin itu berasal, karena keluarga korban bersumpah tidak pernah melihat benda itu sebelumnya. Gunung Salak tetap berdiri, kabutnya turun setiap sore, dan burung-burung gagak masih berseliweran di antara pucuk-pucuk pohonnya. Ratusan pendaki masih datang tiap bulan, beberapa dengan niat baik, beberapa mungkin tidak. Namun satu hal yang kini makin diyakini banyak orang, baik dari dunia ilmu maupun dunia gaib, Gunung Salak adalah gerbang. Gerbang ke sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan kadang, bagi mereka yang terlalu sombong untuk mengakui keberadaan dunia lain, gerbang itu akan terbuka dan tidak pernah tertutup lagi.